Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, di mana pada presentasi kali ini saya ingin membawakan materi dengan tema pemasaran global dengan fokus memahami tantangan, hambatan, dan faktor pendorong dalam bisnis internasional. Sebelum itu, ada pun beberapa materi presentasi yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, tantangan dalam pemasaran global dan solusinya, kedua, hambatan bisnis internasional dan solusi untuk mengatasinya, dan ketiga, definisi dan faktor pendorong bisnis internasional. Kita masuk pada tantangan dalam pemasaran global dan solusinya. Yang pertama, ada perbedaan bahasa dan budaya, di mana salah satu tantangan utama dalam pemasaran global adalah perbedaan budaya dan bahasa. Setiap negara punya nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda. Jika perusahaan tidak memahami budaya lokal, pesan pemasaran bisa gagal total. Solusinya adalah melakukan riset budaya dan menyesuaikan iklan serta kemasan produk sesuai pasar lokal. Contohnya itu, Coca-Cola pernah gagal memasarkan produknya di Cina karena penerjemahan nama merek mereka secara harfiah berarti menggigit kecebong lilin, di mana setelah disesuaikan dengan budaya dan bahasa lokal penjualan meningkat drastis. Selanjutnya yang kedua, hambatan dan regulasi yang berbeda, di mana perbedaan hukum dan regulasi antar negara juga jadi tantangan besar. Misalnya, aturan pajak, perizinan, dan standar keamanan produk bisa sangat berbeda. Solusinya adalah menggunakan penasihat hukum lokal atau konsultan internasional agar bisnis tetap patuh terhadap aturan negara tujuan. Nah, contohnya, produk susu dari Eropa tidak bisa langsung dijual di Jepang karena standar keamanan pangan di Jepang sangatlah ketat. Produsen harus menyesuaikan proses produksi dan label sebelum bisa masuk pasar Jepang. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar mata uang, di mana perubahan kurs bisa membuat harga produk jadi terlalu mahal atau keuntungan berkurang. Solusinya adalah dengan strategi hedging atau menyesuaikan harga dengan mata uang lokal. Contohnya itu, perusahaan elektronik Jepang seperti Sony bisa kehilangan keuntungan ketika yen menguat terhadap dolar karena harga produk mereka jadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk pada hambatan bisnis internasional dan solusi untuk mengatasinya, di mana yang pertama ada tarif dan biaya masuk, yaitu berupa biaya tambahan pada barang impor yang membuat harga produk menjadi naik. Solusinya, pilih negara dengan perjanjian perdagangan bebas atau produksi lokal. Contohnya itu, Amerika Serikat pernah menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari Cina. Akibatnya, produsen Cina harus mencari pasar alternatif atau membuka pabrik di luar negeri. Yang kedua, kuota impor dan ekspor, yaitu batas jumlah barang yang bisa masuk dan keluar dari suatu negara. Solusinya, sesuaikan volume produksi dan ekspor secara strategis. Contohnya itu, Indonesia menerapkan kuota ekspor batubara untuk memastikan pasokan dalam negeri, serta perusahaan tambang harus menyesuaikan target ekspornya. Dan yang ketiga, resiko politik dan ekonomi, di mana ketidakstabilan politik dapat mengganggu bisnis. Nah, solusinya yaitu dengan evaluasi resiko negara dan diversifikasi pasar. Contohnya itu, perusahaan multinasional menarik diri dari Rusia akibat ketidakpastian politik dan sanksi internasional yang merugikan operasional mereka. Kemudian kita masuk pada definisi dan faktor pendorong bisnis global. Yang pertama, definisi bisnis global, di mana menurut Charles W. L. Hill, bisnis global adalah bisnis yang melibatkan aktivitas perdagangan barang dan jasa di seluruh dunia, termaksud kegiatan produksi dan investasi lintas negara. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong bisnis global, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi, di mana dengan kemajuan teknologi dapat mempermudah distribusi dan komunikasi. Kedua, globalisasi ekonomi, di mana ini dapat membuka pasar internasional. Yang ketiga, permintaan konsumen yang beragam, yaitu dapat membuat peluang produk baru. Yang keempat, kelebihan kapasitas produksi, di mana produk-produk yang kelebihan diproduksi dapat dijual ke luar negeri. Dan yang terakhir, kelima, akses ke sumber daya global, yaitu berupa bahan baku dan tenaga kerja yang murah.
Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu pemasaran global menghadirkan tantangan dan hambatan yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Kemajuan teknologi, globalisasi, dan kebutuhan pasar mendorong bisnis untuk berkembang secara internasional. Adaptasi, inovasi, dan pemahaman pasar lokal menjadi kunci sukses di pasar global. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.